Oke, hari ini kita akan coba bedah satu saham yang menarik ya. Anggap saja saya ini mentor saham Anda. Dan kita akan lihat bareng-bareng PT Pelangi Indah Canindo atau PICO. Pertanyaannya simpel, ini peluang bagus atau justru jebakan? Nah, sebelum kita jauh-jauh ngomongin angka, kita kenalan dulu sama bisnisnya. Jadi PICO ini bikin apa sih? Gampangnya mereka itu pemain kunci di industri kemasan logam. Drum baja, kaleng, hal-hal semacam itu. Ini penting loh, karena barang-barang ini tuh ibarat tulang punggung banyak industri lain di Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan intinya buat kita sebagai investor. Harganya sekarang kan di Rp161 per lembar. Apakah ini artinya kita nemu harta karun yang belum banyak orang lihat? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan? Oke, siap. Kita langsung masuk ke bagian paling seru, valuasinya. Disinilah kita bakal cari petunjuk apakah di balik harga saham PICO ini ada harta karun yang tersembunyi. Jadi angka pertama yang kita pegang, per 15 April 2026, harga pasarnya itu Rp161. Ingat-ingat angka ini ya, ini adalah harga yang kita bayar di pasar untuk satu lembar saham PICO. Sekarang, coba bandingkan dengan angka ini. Nilai buku per sahamnya, atau bahasa kerennya book value per share, itu hampir Rp369. Langsung kelihatan kan ada yang menarik di sini? Tunggu-tunggu, apa itu nilai buku? Gini deh gampangnya. Bayangin perusahaannya itu dijual, semua asetnya diuangkan, terus dipakai buat bayar semua utangnya. Nah, sisa uangnya itu kalau dibagi per lembar saham, ya itulah nilai buku. Jadi ini nilai bersih aset perusahaan di atas kertas. Dan inilah kesimpulannya. Kalau kita bagi harga saham tadi dengan nilai bukunya, kita dapat rasio price to book value atau PBV cuma 0,38 kali. Artinya, pasar cuma menghargai perusahaan ini 38% dari nilai aset bersihnya. Biar lebih kebayang, ini tuh persis kayak nemu properti yang sertifikatnya bilang nilainya 369 juta, tapi dijual cuma 161 juta. Siapa yang nggak tertarik coba? Diskonnya besar banget. Tapi jangan buru-buru, harga murah aja nggak cukup. Kita harus pastikan mesin bisnisnya ini jalan dan makin kencang. Jadi mari kita intip kinerjanya ya. Apa ada tanda-tanda perbaikan? Dan ini dia jawabannya. Lihat grafiknya, laba bersihnya melonjak, naik hampir 79% dari tahun 2024 ke 2025. Ini bukan cuma tumbuh biasa, ini lompatan besar. Sesuatu yang positif jelas sedang terjadi di sini. Nah, laba yang naik ini artinya apa buat kita? Artinya, laba per saham atau EPS-nya juga ikut naik. Setiap lembar saham yang kita pegang sekarang menghasilkan cuan yang lebih besar buat perusahaan. Ini kabar baik pastinya. Oke, ceritanya kelihatan bagus banget sejauh ini ya. Murah, laba naik. Tapi tunggu dulu, mentor yang baik itu nggak cuma ngasih lihat yang manis-manis saja. Kita juga harus lihat sisi lainnya. Mari kita bedah risikonya, karena ini penting banget. Coba kita lihat tabel ini. Di sini mulai kelihatan pekerjaan rumah perusahaan. Pertama, debt to equity ratio-nya atau rasio utang terhadap modal tinggi banget. Lalu ROE dan NPM yang ngukur seberapa untung bisnisnya, angkanya masih tipis. Ini adalah tantangan nyata. Kita fokus ke rasio utangnya dulu. Angka 2,18 kali itu artinya apa? Artinya, utang perusahaan ini lebih dari 2 kali lipat modalnya sendiri. Wow! Ini bisa dibilang lampu kuning atau bahkan lampu merah. Utang sebesar ini adalah resiko paling besar yang harus kita waspadai. Baiklah, kita sudah lihat sisi positif dan negatifnya. Sekarang saatnya menyatukan semua kepingan puzzle ini. Ujung-ujungnya keputusan tetap ada di tangan Anda sebagai investor. Jadi, mari kita timbang. Di satu sisi timbangan, ada valuasi yang super murah. PBV-nya di bawah 0,4, ditambah lagi ada sinyal perbaikan kinerja laba. Menarik kan? Tapi di sisi lain, ada beban utang yang sangat besar dan profitabilitas yang masih tipis. Ini pertarungan antara peluang dan risiko. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda berani bertaruh pada potensi keuntungannya yang besar dengan menerima resiko utangnya yang juga besar? Apakah diskon harganya ini sepadan dengan beban yang dibawa perusahaan? Nah, jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan keputusan investasi Anda.